Jangan bikin nyaman perusak hutan. Dampak nyata dari bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terpampang dengan jelas di depan mata kita. Bukan hanya dari sisi statistik jumlah korban manusia yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Minggu 14 Desember lalu merenggut korban 1.006 orang meninggal dunia, 217 hilang, dan 5.400 orang luka-luka. Lebih dari itu, ada kerugian, baik material maupun moral, yang jika dinominalkan pasti akan sangat besar nilainya. Tidak cuma tentang 158.000 rumah warga yang rusak, tetapi juga soal banyaknya infrastruktur yang hancur lebur sehingga membuat akses jalan darat di sejumlah wilayah di 3 provinsi itu terputus dan menyebabkan distribusi bantuan dan pasokan pangan terhambat. Dengan melihat dampaknya yang sangat luar biasa itu, jelas peristiwa Kalu itu bukan sekadar bencana yang diakibatkan oleh fenomena alam biasa. Ada variabel lain yang justru menjadi faktor lebih kuat sebagai penyebab bencana banjir di Sumatera menjadi sangat besar dan ganas, yakni kerusakan ekologis. Pemanfaatan hutan secara ekonomis yang dilakukan secara serampangan telah menyebabkan kerusakan ekologi kian meluas hingga melampaui daya dukung lingkungan. Selama bertahun-tahun, pembukaan hutan skala besar, ahli fungsi lahan tanpa kendali, praktek pertambangan dan perkebunan yang abai tata kelola, hingga pembiaran terhadap pelanggaran izin telah memperlemah sistem ekologis di kawasan hulu. Dengan kondisi lingkungan yang lemah seperti itu, ketika hujan ekstrim datang yang kian sering akibat krisis iklim, hutan yang seharusnya menjadi penyangga justru tak lagi berfungsi. Air akan dengan mudah meluap, tanah menjadi rentan longsor, dan masyarakat di hilir menanggung akibatnya. Bencana ekologis di Sumatera harus menjadi peringatan keras bahwa harga sebuah pembiaran jauh lebih mahal ketimbang keuntungan ekonomi yang didapat dari eksploitasi hutan yang ugal-ugalan. Profit jangka pendek dari eksploitasi itu jauh tidak sebanding dengan kerugian ekonomi, korban jiwa, dan trauma sosial yang ditimbulkan. Karena itu, selain respons darurat dan rehabilitasi pasca bencana, negara tidak boleh menghindar dari satu agenda krusial, yaitu penindakan tegas dan berkelanjutan terhadap korporasi dan individu yang diduga menjadi biang kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Poin keberlanjutan menjadi penting karena keberadaannya mesti disertai dengan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa konsistensi, penegakan hukum bakal berjalan seperti yang lalu-lalu. Terlihat galak di awal, tetapi ketika bencana telah berlalu, narasi pertanggungjawaban kerap menguap. Penyelidikan dibuka, janji evaluasi disampaikan, tetapi proses hukum seringkali berhenti di tengah jalan. Kalaupun ada penindakan, sifatnya sporadis dan jarang menyentuh aktor besar. Kerangka hukum sudah tersedia. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab, termasuk melalui sanksi pidana, perdata, dan administratif. Instrumen itu semestinya memberi ruang luas bagi negara untuk bertindak tegas terhadap pelaku perusakan ekologi. Namun, hukum tidak akan bekerja hanya dengan teks aturan. Ia memerlukan keberanian politik dan konsistensi aparat penegak hukum. Negara perlu memastikan bahwa sanksi tidak berhenti pada denda administratif yang mudah dinegosiasikan, tetapi juga betul-betul memberikan efek jera termasuk pencabutan izin, pidana kurungan, dan pemulihan lingkungan secara nyata. Yang tidak kalah penting, penindakan tidak boleh bersifat reaktif. Muncul hanya setelah bencana terjadi. Penegakan hukum mesti menjadi bagian dari sistem pencegahan. Audit lingkungan, pengawasan izin berbasis risiko, serta keterbukaan data konsensi dan kawasan hutan harus diperkuat. Masyarakat sipil perlu dilibatkan sebagai pengawas independen agar potensi pelanggaran bisa terdeteksi lebih dini. Keberlanjutan tidak cukup dinarasikan sebagai slogan pembangunan. Ia harus diwujudkan melalui keberanian menindak siapapun yang merusak ekologi tanpa pandang bulu. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan, siklus bencana dapat diputus dan keadilan ekologis bagi generasi mendatang benar-benar mendapat tempat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.